mengikuti Arisalah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram panjenenganipun Al Ustad Gus Mukarram bin Shodiq MPD saking Ponorogo. Al-Mukarram Bapak Pimpinan Pondok Modern Arisalah, Bapak Al Ustad Azharullah LC. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad bagi rahmatan lil alamin. Ingkang kula hormati sedaya pengurus pengawasan Ahad bagi rahmatan lil alamin. Ingkang sepisan monggo kula dalah panjenengan tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita dalah panjenengan nikmat sehingga saged makempal wonten ing pengawasan Ahad bagi punika kanthi rahayu wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa. Alhamdulillah. Shalawat ugi salam mugi tansah katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula dalah panjenengan sedaya tenggo syafaatipun binjang wonten ing yaumul kiamah. Bapak Ibu jamaah pengawasan Ahad bagi rahmatan alamin, saderengipun hadicara kita wiwiti monggo sami dedonga mugi Allah tansah paring dumateng kula dalah panjenengan sedaya kesehatan lahiriah, kesehatan banitiah, keparing iman Islam ingkang leres, keparing putra putri ingkang soleh solehah, keparing keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi mugi keparing lumantar infak panjenengan wonten ing Ahad bagi punika dadosaken amal kesaenan panjenengan tambah kathah rezekinipun, tambah manfaat ugi berkah. Wabil khusus dumateng pimpinan Pondok Modern Arisalah ugi sedaya dewan guru ustad-ustadzipun, santriwan-santriwanipun mugi-mugi tansah istiqomah wonten ing perjuangan punika. Walidadiniyah kuluha al-Fatihah. Hadicara salajengipun inggih punika pengawasan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos Al Ustad Halim wekdal saha panggenan kula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Bapak Ibu jamaah pangawasan Ahad bagi rahmatan min rahimakumullah. Ngaturi uninga bilih pengawasan Ahad pagi, Ahad ngajeng, Ahad depan inggih punika dipun liburaken amargi persiapan penyambut Idul Adha. Makaten nggih. Ugi pengawasan Ahad bagi rahmatan alamin badhe dipun wontenaken malih wonten ing tanggal 17 Juli 2022 ingkang badhe rawuh Al Ustadz Haji Lukman Hakim Badri LC saking Ponorogo. Ugi setunggal pengumuman malih sedaya pengurus pengawasan pagi nyuwun pangapunten dumateng sedaya jamaah amargi sejatosipun stiker list pengawas niku badhe dipun edaraken wonten dinten punika ananging wonten suatu hal sehingga stiker punika dereng saged dipun edaraken. Ugi pengumuman saldo pengawasan Ahad bagi rahmatan alamin inggih punika Rp1.588.500. Salajengipun inggih punika pengawasan ingkang badhe dipun aturaken kalian Al Ustadz Gus Mokoro bin Sodik saking Ponorogo wekdal saha panggenan kawula sumanggaaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil karamat. Amma ba'd. Hadratal kiram ingkang kula ta'dhimi, wabil khusus keluarga dalem saking pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah, ugi ingkang kula mulyakaken, kula ta'dhimi para pengurus, para asatid, lan ugi para bapak, para ibu rahimakumullah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, kunjuk dhateng ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring nikmat rahmat kawelasan dhateng kita sedaya arupi sehat lahir batos, pinaringan panjang umur, lan mugi-mugi pepanggihan kita nuwaken keberkahan saking Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kajian seperti ini harus tetap kita lestarikan. Jangan sampai kalah dengan kegiatan-kegiatan yang agak mungkar, yang itu akan mendatangkan laknat dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis-majelis ilmi seperti ini semakin banyak harus kita adakan. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan bahwa ad-dunya mal'unatun ila akhiril hadis. Dunia ini semua dilaknat. Dunia ini semua dilaknat beserta isi-isinya. Kecuali apa? Kecuali ilmu. Dan ingat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena keterbatasan waktu, sholawat kula nderek kalian MC. Kalau wau dalu kula dipun WA terkait kalian tema keranten menika menghadapi Idul Kurban Dzulhijjah, pramila ingkang badhe kita bahas nggih terkait kalian menika. 2 bulan telah meninggalkan kita. Madrasah Ramadan selama 2 bulan telah meninggalkan kita. Saat ini kita sedaya mlebet wonten ing bulan Dzulhijjah. Wonten tarbiyah Allah ingkang lain. Nggih menika kula sebat Dzulhijjah niki Madrasah Dzulhijjah. Keranten menapa kula sebat Madrasah Dzulhijjah? Keranten wonten bulan Dzulhijjah niki wonten nilai-nilai tarbiyah saking Allah subhanahu wa ta'ala kagem kita sedaya umat Islam. Keranten di bulan Dzulhijjah niki ada beberapa ibadah-ibadah besar yang itu syarat dengan nilai-nilai tarbiyah, pendidikan untuk kita. Nopo? Di bulan Dzulhijjah wonten salat Idul Adha. Wonten bulan Dzulhijjah wonten amalan ingkang luar biasa nggih menika berkurban. Dan di bulan Dzulhijjah ada amalan yang luar biasa nggih menika haji. Dan 3 ibadah besar ini syarat dengan nilai-nilai tarbiyah.
Pramila berbicara terkait dengan ini, kita tidak bisa melepaskan kalian surat Al-Fajr juz 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr ila akhiril ayat, ila akhir surah. Surat Al-Fajr ini terdiri dari 29 ayat. Diturunkan oleh Allah di Makkah. Terdiri dari 139 kalimat. Dan juga terdiri dari 597 huruf hijaiyah. Nambajan petajan jangan etang piye, Mbak. Mangke nyan kondur surat Al-Fajr panjenengan bika panjenengan hitung. Mangke lah insyaallah cocok. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah berfirman, wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi piro-piro wengi, asyrin kang 10. Wasyaf'i, demi hitungan genap. Wal watri, lan demi hitungan ganjil. Pun 3 ayat ini kemauan. Di dalam surat ini Allah bersumpah. Di dalam surat ini Allah bersumpah dengan 4 hal. Yang pertama, Allah bersumpah dengan fajar, waktu fajar. Menawi kita membuka tentang tafsir Al-Quranul Karim, banyak pendapat. Demi waktu fajar, ini yang dimaksud adalah, ada yang mengatakan ya waktu fajar secara umum. Waktu fajar itu nggih subuh nih kok. Itu menandakan bahwa malam sudah hilang, berganti dengan siang, dan semuanya bersiap. Bersiap wabtahu min fadlillah, bersiap untuk menjemput fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Wancine makarya, mancine menyelesaikan pekerjaan, wancine mengejar cita-cita. Wonten ingkang menafsiri yang dimaksud wal fajr di situ adalah sholat subuh, bukan waktu paginya, tapi sholat subuhnya. Karena apa? Karena waktu subuh, sholat subuh adalah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Maksudipun ketika waktu subuh, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu berkumpul di waktu subuh. Ini perlu saya jelaskan. Ya ta'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Dalam sehari semalam itu ada 2 malaikat, kelompok 2 malaikat yang mengawasi dan menjaga kita. Wonten ingkang dipun tugasi Allah mengawal, mengawasi, menjaga, mencatat kita di waktu malam. Wonten malih kelompok lain diberi tugas Allah menyaksikan kita, mengawal kita, mencatat amal kita selama di siang hari. Dan itu akan berkumpul di waktu sore dan di waktu subuh. Jadi waktu subuh niku ngeten, malaikat penjaga malam itu persiapan mau melaporkan apa yang kita kerjakan selama semalam tadi. Malaikat penjaga siang turun ke bumi. Di waktu subuh inilah bertemu antara malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Yang penjaga siang mau bersiap melaksanakan tugas, penjaga malam mau bersiap melaporkan kepada Allah tentang amal perbuatan kita selama semalam tadi. Di waktu subuh inilah ketika kita menjalankan sholat subuh,
semua malaikat penjaga malam dan penjaga siang berkumpul dan menyaksikan sholat kita, mendengarkan bacaan kita di dalam sholat. Dari sisi inilah kemuliaan dan keutamaan sholat subuh berjamaah. Maka dalam sebuah hadis, sholat subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan semalam suntuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran yang kedua, ketiga, wal fajri, demi waktu fajar. Ini yang dimaksud adalah khusus fajarnya yaumun nahr, fajarnya tanggal 10 Dzulhijjah, ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Adha dan kita mau melaksanakan kurban, kurban. Sebagai rumus perlu saya sampaikan bahwa ketika Allah itu bersumpah dengan apapun, itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaan sesuatu yang dibuat sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya menguraikan tadi wal fajri, demi waktu fajar, karena fajar ini dibuat sumpah oleh Allah, maka otomatis waktu fajar itu adalah waktu yang mulia, mengalahkan waktu yang lain. Wonten ayat yang kedua, walayalin asyr, demi malam-malam yang 10. Ini ulama tafsir juga menafsiri yang beragam, tapi mayoritasnya banyak mangke mbikak ten kitab-kitab tafsir. Mayoritasnya yang dimaksud malam-malam 10 menika maksudipun adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 ngantos benjang tanggal 10 Dzulhijjah. Keranten ada pendapat yang mengatakan walayalin asyr yang dimaksud adalah akhir bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan, tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Juga ada yang menafsiri walayalin asyr, malam-malam 10 ini yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Muharram utawi bulan Suro. Ini menunjukkan bahwa karena ini dibuat sumpah oleh Allah bahwa malam-malam 10 tadi itu adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Dzulhijjah. Utamanya hari-hari awal ini, mulai tanggal 1 ngantos tanggal 10, kita maksimalkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten setunggalipun hadis ingkang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil asyrah." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bidzalika min syai' au kama qala. Tidak ada hari-hari yang dibuat amal soleh, tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya dilakukan yang paling dicintai Allah daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Nggih menika mulai tanggal 1 ngantos tanggal 11. Maknanipun amal soleh ingkang kita tindakne di 10 awal bulan Dzulhijjah inilah amalan yang paling dicintai Allah
melebihi amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari selainnya. Lajeng sahabat sami matur, walal jihadu fisabilillah, nopo langkung sae daripada jihad fisabilillah ya Rasulullah? Iya, luwe apik daripada jihad fisabilillah. Amal soleh ingkang dipun tindakne wonten ing 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali wong lanang sing mangkat perang fisabilillah, membawa nyawanya dan membawa hartanya, lalu pulang ke rumah tinggal nyawa. Maknane yang bisa membandingi amal soleh ini adalah orang yang maju di medan perang fisabilillah tidak pulang, mati syahid di medan perang, hanya pulang tinggal nama. Niki keutamaan beramal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Lah amal soleh niku napa mawon, monggo bebas, bisa kita lakukan dengan amal soleh umum. Bisa memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat malam, memperbanyak sholat sunnah, bersedekah, memperbanyak bacaan sholawat. Semua yang masuk kategori amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, amalan yang dicintai Allah bahkan melebihi jihad fisabilillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selain amalan soleh secara umum, juga ada petunjuk dari Rasulullah amal soleh yang khusus. Apa itu? Memperbanyak ibadah puasa. Napa Bu? Memperbanyak ibadah puasa sunnah. Di dalam hadis yang lain, redaksinya hampir sama tapi ada tambahannya. Rasulullah dawuh ngeten, ma min ayyamin ahabbu ilallah ayu ta'abbada lahu fiha min asyri dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisyami sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr au kama qala. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai Allah untuk beribadah yang bisa membandingi 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa 1 hari saja di 10 hari awal sama dengan berpuasa 1 tahun. Napa Bu? Sama dengan puasa 1 tahun. Jadi jenengan puasa tanggal 1 atau tanggal 2, 1 hari saja sama dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Bangun tengah malam, ibadah sunnah qiyamul lail di 10 awal di bulan Dzulhijjah sama dengan kita ngurip-ngurip malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Hebat napa hebat Pak? Hebat nggih. 10 hari di bulan Dzulhijjah ternyata waktu yang luar biasa yang disediakan Allah, sehingga Allah itu bersumpah dengan 10 hari tersebut, menunjukkan bahwa keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya bulan Dzulhijjah itu adalah berkurban. Puncaknya adalah berkurban. Wonten hadis dipun sebataken tidak ada amalan apapun yang bisa membandingi baiknya, keutamaannya di yaumun nakhri selain berkurban, menumpahkan darah hewan yang niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dagingnya disedekahkan, disosialkan dengan masyarakat. Tidak ada bandingannya. Lah waktu ini pun berkorban niku napa? Nggih, mulai tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12 sampai 13 yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Berkurban. Berkurban menika awal mulanya adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang dipun perintahni Allah Subhanahu wa taala.
Karena syariatnya Rasulullah itu mayoritas sebagian besar sama dengan mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, maka Rasulullah bersama para umatnya juga diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Menawi ten bahasan fikih hukumipun sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah nanti kumpliti sunnah muakkadah kifayah. Maknanya pun pripun? Sunnah muakkadah kifayah bagi orang yang mampu. Satu keluarga itu sudah cukup ketika mampu untuk beli hewan kurban, sudah cukup sunnahnya untuk satu keluarga. Tapi niatnya ngeten, umpamane ngeten nggih, keluarga A berkurban satu kambing. Ini harus atas nama salah satu, bukan untuk semua keluarganya. Karena aturannya kambing satu untuk satu. Contoh keluarga A terdiri dari 5 orang. Maka harus dipastikan, harus ditakyin kurban satu kambing ini untuk siapa? Untuk bapaknya, untuk ibunya. Lah nanti kalau sudah diniati untuk bapaknya berniat pahalanya untuk seluruh keluarga saya, diesyrokkan pahalanya, maka disebut dengan sunnah muakkadah kifayah. Jadi satu keluarga yang mampu cukup satu yang mengerjakan kurban. Bagi yang mampu niku maksudipun ngeten, mampu niku keluarga selama 4 hari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah mampu membiayai menafkahi keluarganya pun yang ditanggung jawab menafkahnya, dan masih ada aturan uang untuk beli kurban. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kawula buka jendela ilmu panjenengan bahwa syariat berkurban itu dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebenarnya jauh kurban itu pernah disyariatkan dan dilakukan oleh anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam. Ini perlu saya ceritakan. Maka 1 tahun yang lalu saya pernah menulis di Facebook saya yang judulipun ngeten, wanita dibalik kurban pertama dalam sejarah manusia. Wanita dibalik kurban pertama dalam sejarah manusia. Dan itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar ila akhiril ayat. Ini diabadikan Allah tentang pengorbanan anak-anaknya Nabi Adam, diabadikan Allah dalam Al-Quran ada 9 ayat kalau tidak salah. Dimulai dari watlu alaihim naba abnai Adam bil haq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Sejarahnya ngeten. Dulu Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa niku menawi melahirkan itu mesti kembar. Kembar tapi lain jenis. Lanang wedok, lanang wedok, wedok lanang. Di dalam sejarah putranipun Adam naminipun Habil dan Qabil itu juga lahir kembar. Gandengane Qabil itu kembarannya namanya Iklimah. Namanya Iklimah. Terus Habil kembarannya kebalik. Qabil kembarannya namanya Labuda. Kalau Habil kembarannya Iklimah. Bedane nak Iklimah kuwi nyun sewu wajahe pas-pasan.
Tapi yang labuda itu cantik. Bedanya itu meriku. Menawi labuda niku cantik, menawi iklima niku biasa. Ketika anak-anak Aba Adam ini sudah dewasa, sampun dewasa, meskipun ya kepingin menikah, ngoten lho Pak nggih, kepingin menikah. Akhiripun Nabi Adam mendapatkan wahyu dari Allah, ada aturan pernikahan. Carane disilang, pernikahannya disilang. Kudune Qabil dirabekne karo Iklima karena gandengane, terus Labuda dinikahkan dengan Habil. Jadi persilangan, kawin persilangan, bukan kawin kembarannya. Ini syariatipun Allah ketika niku. Akhirnya syariat Allah ini disampaikan kepada anaknya, kedua anaknya, 4 anaknya, Habil dan Qabil. Qabil, kowe boleh menikah, tapi dengan gandengannya Habil. Kamu nanti menikah dengan Iklima, sedangkan Habil menikah dengan Labuda. Qabil ora terima. Qabil mboten terima, mboten. Kula kepengin rabi kalih Labuda, kembaran kula piyambak. Ora, iki syariat Allah, ndak bisa diganggu gugat. Tapi Qabil nguayel, mergo rumangsa kembarane iki sing ayu. Ya kuwi Labuda, cantik sekali. Akhirnya nguayel, Nabi Adam melapor malih datang Allah, ya Rabbi panjenengan pirsa piyambak anak-anak kula mboten saged dipun tata badhe menikah. Akhirnya pun Allah menyampaikan wahyu ngene, wong loro dikon korban, Qabil dikon korban, Habil dikon korban, tapi aturannya harta yang dimiliki yang terbaik, apapun harta yang dimiliki yang terbaik itu dikorbankan. Akhirnya perintah Allah ini disampaikan kepada Habil dan Qabil. Keranten Habil niku punya peternakan kambing, yang dikorbankan adalah dengan kambing, dan beliau ini mengambil kambing yang paling terbaik, sing paling disenengi dari semua kambing yang dimiliki. Sedangkan Qabil niku memang petani, bercocok tanam. Korbannya ya dari hasil pertanian, tapi diambilkan yang paling terjelek. Napa Pak? Diambil dari panen yang paling terjelek. Niku menungso eleke niki. Kalau Habil niki berkorban dengan hasil tanaman, tapi diambil yang paling terjelek. Kalau Habil karena punyanya kambing, berkorban dengan kambing, tapi kambing yang dipilih yang paling hebat, yang paling sip. Akhiripun piantun kalih niki datang ke tempat yang sudah ditentukan di atas gunung. Setelah korban itu disediakan kambing yang terbaik dan yang satu hasil panen tapi sing paling elek, dipilih sing elek-elek. Jadi pamane panen padi ngono goleki sing elek, sing gabuk-gabuk, sing enek wereng. Umpamane napa menika panenipun mangga, nggih mangga digoleki sing elek-elek. Yang baik dijual. Niki kelakuane Qabil. Dengan izin Allah wonten latu saking langit ingkang menyambar kambingipun Habil. Surat hilang, langsung terbakar hilang. Menandakan bilih niku korban kedua manusia niki yang ditampingi menika korbanipun Habil, korbanipun Habil. Sedangkan korbanipun Qabil niki mergo menggunakan harta yang terjelek, ya ora ditampa karo Gusti Allah. Syariatipun Allah rumiyin niku ngeten, Bu. Jadi hal-hal ngonten niku menawi dipun tampi nggih enten latu, sambar langsung hilang. Termasuk korbanipun Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kitab-kitab kuning disebataken. Ketika dengan ikhlas Nabi Ibrahim ingin meragat putranipun ora tedas-tedas, saking ikhlase karena ini perintah Allah diganti dengan kambing gibas. Setelah disambar oleh
disambar oleh Allah dengan napa niku kalian geni saka langit. Tinggal kepalanipun tok, kepala niki digawa mulih. Digawa mulih Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail didudoni bojone. Ten dalem. Niki nak ten jaratan kitab. Begitu juga korbanipun Habil kalian Abil, Qabil diterima oleh Allah. Nggih menika tandanya bahwa diterima adalah disambar api dari langit atas perintah Allah. Akhiripun keputusane sesuai dengan apa yang dikehendaki Nabi Adam, kudune Habil dirabekne karo labuda, kalau Qabil dirabekne karo iklima. Tapi dasare menungso Qabil kuwi tetep dendam tidak mau. Mergo rumangsa sing ayu kuwi ya kembarane. Sehingga nganti dibunuh. Nah, apa Habil dibunuh oleh Qabil. Dan Al-Quran diabadikan Allah. Manusia pertama kali orang yang membunuh gini Qabil niki Pak Bu. Pertama kali sejarah manusia orang yang membunuh orang nggih Qabil. Qabil membunuh saudaranipun piyambak nanipun Habil. Dalam Al-Quran diabadikan. Saat sampunipun Qabil membunuh Habil plek mati karena niku kepingin memiliki kembaranipun labuda niku wau. Dipenggak kalian Nabi Adam wis ora mampu, diojo-ojoi setan, akhirnya terjadi pembunuhan. Ketika Qabil itu dibunuh, ketika Habil dibunuh kalian Qabil bingung. Mereka baru pertama kali loh Pak enek pembunuhan, wong mati. Bingung. Carane piye ya iki? Piye carane ngrumati wong mati ki bingung. Dino bingung karepe dhewe. Piye carane ngupakara wong mati ki mau sing tak bunuh getun piyambake. Allah ngutus kalian manuk gagak. Enten manuk gagak ten alas niku manuk gagak loro tarung. Sing sitok mati. Bareng mati gagak niku coker-coker kalian tanah. Saus dicoker-coker tanah, akhirnya terus dipendem, diuruki. Itu diperhatikan terus kalau Qabil. Oh, akhirnya Habil yang dibunuh ini duduk tanah, terus dipendem tanah. Karena inilah pertama kali manusia yang membunuh manusia. Mulanya Al-Quran itu dipun sebatakan kalian Allah. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah. Karena dalam sejarah manusia orang yang pertama kali membunuh manusia adalah Qabil, maka semua manusia yang membunuh pada saat ini Qabil oleh dosane. Man sanna sunnatan sayyi'ah ila akhir hadis. Kan ngoten to hadise. Siapapun yang membuat napa niku kelakuan baru tentang kejelekan sehingga orang-orang lain niru, wong-wong sing niru kabeh ya oleh dosa, orang yang memulai pertama juga mendapatkan dosa. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kurang 15 menit. Dados ternyata perintah korban niku sampun ketika Nabi Adam alaihissalam kasus terkait dengan wanita. Niku mergo wong wedok to Bu nggih. Nggih mboten? Karena wanita. Sehingga Allah merintahane mensyariatkan korban sampai terjadi pembunuhan ki mergo rayan wong wedok. Naudzubillah min dzalik. Afatnya perempuan luar biasa, Pak. Nggih. Tapi mudah-mudahan panjenengan solehah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Terkait dengan korban keranten saat-saat niki marak penyakit PMK. Nggih Bu nggih? Napa Bu PMK niku? PMK niku napa? Napa Bu? PMK niku napa? Penyakit mulut dan
kaki, dan itu menyerang hewan. Sing saat ini yang paling terbanyak yang diserang adalah sapi. Sedangkan sapi itu adalah salah satu hewan yang disyariatkan Islam untuk dibuat korban. Pun nak kaitane kalian iki jenengan mboten usah bingung. Karena pemerintah sudah menjamin stok sapi masa PMK niki tetap aman. Tetap aman. Terkait dengan hukumipun nggih panjenengan pirsani ten media sosial sudah rame. MUI sampun membuat fatwa. PBNU juga sudah mengadakan baksul masail. PWNU Jawa Timur kemarin wonten nopo Tegalsari niku juga salah satunya baksul masail membahas tentang hewan ingkang terjangkit PMK terkait dengan keabsahan menjadi korban. Yang pada intinya temeriku di dalam syariat niku kan sampun jelas ada beberapa kategori hewan yang tidak boleh dijadikan korban. Yang pertama termasuk buta. Buta semua atau buta sebelah. Itu tidak boleh. Termasuk lagi yang pincang. Juga tidak boleh. Termasuk lagi gudik. Ya ora oleh. Tapi pada intinya atau berpenyakit yang jelas. Pada intinya dalam kaidah fikih niku penyakit, sebuah penyakit yang bisa mengurangi kadar dagingipun. Niku yang dilarang, tidak boleh dibuat berkurban. Nah jenengan maos ten hasil fatwanipun MUI. Temeriku ada klausul jawaban pun ngeten. Hewan yang terjangkit virus PMK dengan gejala klinis ringan atau berat maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Itu klausulnya, yang saya mau kebalik, itu klausulnya Bahsul Masail hasil dari PBNU. Jadi hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis berat atau ringan maka itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Termasuk di Tegalsari kemarin salah satunya poin sama. Kalau kita lihat fatwa MUI ini kok agak berbeda sedikit. Hewan yang terjangkit virus PMK yang bergejala klinis ringan masih sah dibuat kurban. Yang kedua, dengan gejala klinis yang berat tidak sah untuk dijadikan kurban. Setelah dikomunikasikan sebetulnya ini tidak beda tapi sama. Jadi pada intinya pun ngeten Bu. Sapi niku ketika dibeli mau dijadikan napa meniku mau dijadikan hewan kurban. Itu kalau memang terindikasi PMK, tapi tidak ada gejala klinis sama sekali karena baru, gitu? Karena baru. Tenggorokane yo ora enak apa-apane, kakinya juga belum mengelupas, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada gejala, termasuk kakinya mengelupas, wis meler, itu yakin pasti itu nanti tambah hari akan mengurangi jumlah apa itu, akan mengurangi jumlah dagingnya. Nah keterangan dokter kan ngoten niku, semakin hari semakin niku kan gejalanya pun kan termasuk tidak mau makan. Kalau sudah tidak mau makan berhari-hari, otomatis napa menika jumlah dagingnya pun akan berkurang. Lah itulah yang tidak boleh. Maka saranipun bagi napa menika panitia ingkang mengadakan kurban niki disarankan untuk membeli di hari-hari akhir mawon untuk mengantisipasi.
Pramila kula niku satu minggu yang lalu kula niku dipun telepon kalian napa niku panitia kurban Masjid NU Ponorogo. Karena alhamdulillah saya kebagian takmirnya. Pada intinya pun nyuwun pangapunten sekecanipun panitia kurban Masjid NU umpami dipun bubarne pripun? Bubarne piye? Keranten mriko banyak panitia kurban sing keweden tidak mau mengambil risiko. Akhiripun badar mboten sios mengumpulkan kurban. Mereka kuwatir niku. Mriko dibatalne mriki dibatalne. Lanjut terus. Wis ana sing ngurusi dhewe. Fatwa sudah keluar. Pemerintah juga menanggung jawab ketersediaan pasokan kurban. Pun jalan. Nanti kita lihat di akhir-akhir. Hal terburuk umpamane kabeh terjangkit kabeh ya dirembuk bareng-bareng. Dirembuk bareng kurbane gak sida sapi ditukakane wedhus kabeh. Ngono kan saged to nggih? Nggih? Saged. Tapi kula nggih husnudzon kula ngeten. Panitia-panitia kurban pada saat ini ganjarane akeh. Pahalanya banyak mergo napa? Kangelane salat akeh. Kangelane salat kathah. Di dalam rumus ganjaran niku as-shawab biqadri ta'ab. Pahala itu menyesuaikan kangelane. Nak kangelane semakin akeh, ganjarane semakin akeh. Rumus ganjaran ngoten niku. Mergo panitia niki berat, ya ganjarane luwih akeh. Bahkan yang Masjid Agung itu kemarin omong-omong dengan saya panitianya, Masjid Agung itu kan biasa dibelah wonten Masjid Agung. Tapi tahu khusus tahun ini karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya dipun pragat hewan kurbanipun di tempat penjual. Diduat penjual dengan argumentasi ngeten, keranten penjual ini ku ngeten cerita bahwa pengalaman dulu saya mendatangkan sapi ketika dari sana niku tidak ada gejala sama sekali, bareng didatangkan ke Ponorogo mudhun saka truk niku ternyata kakinya cepot. Napa Pak Bu? Kakinya ternyata virus itu cepat sekali. Pramila untuk keamanan semua supaya panjenengan tidak rugi, saya menanggung jawab. Jenengan beli berapa saya sediakan, mangke jenengan motonge wonten mriki mawon. Akhirnya disepakati Masjid Agung Ponorogo niku nyembelihipun wonten tempat penjual. Tapi tetap diawasi panitia datang ke rumahipun sekaligus jagalipun ingkang pados juga panitia dari Masjid Agung. Inilah beberapa cara trik supados semuanya aman, tidak ada resiko. Tapi monggo dikomunikasikan ingkang saya. Dados intinipun mboten usah ragu, mboten usah wedi, mboten usah risau terkait dengan merebaknya virus PMK ingkang menyerang hewan. Kita ambil positifipun mawon, Allah menurunkan Allah menurunkan ujian yang seperti ini harus menambah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lemben niko sing diserang menungso. Gimana Pak? Nggih Bu. Napa nipun naminipun virus napa Bu? Corona. Ganti wis radu aman, ganti sing diserang makhluk Allah yang lain nggih menika kewan. Dan tidak perlu ragu dan tidak perlu takut bahwa hewan yang terjangkit PMK itu ketika dikonsumsi aman. Penyakit niku tidak akan menular ke manusia. Jadi sampai saat ini masih menular antara hewan ke hewan. Sing penting yang tidak boleh dikonsumsi adalah sekitar mulut itu kepala, terus jeroanipun kalian kaki. Itu pun sebenarnya kalau dimasak dengan benar
Kula pas Basul Masail niku napa nderek ten mriku terus pemaparan dari ahli pun dari dokter hewan. Sebenarnya itu aman. Jadi bagian-bagian organ tertentu yang terserang PMK itu sebenarnya aman dikonsumsi, tapi dengan syarat dipanaskan di suhu 70 derajat selama 30 menit. Digodok selama 30 menit di suhu 70 derajat Celcius. Itu aman dikonsumsi manusia. Sing paling ngati-ngati justru adalah membuang kotorannya dan lain sebagainya. Umpama kepalanya atau ilatipun ingkang tertular niku wau utawi jeroanipun ditanam yang sungguh-sungguh. Jangan dibuang di aliran sungai. Karena itu sangat rawan menular ke hewan-hewan yang lain. Jadi sebenarnya untuk manusia insya Allah aman. Mboten wonten napa? Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pada intinya Dzulhijjah ini adalah bulan yang utama. Karena termasuk Asyhurul Hurum, termasuk salah satu dari 4 bulan-bulan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah ini bulan yang kedua dari Asyhurul Hurum dan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utaminipun di awal-awal 10 hari kita tingkatkan ibadah kita. Amal soleh berupa apapun. Wabil khusus jangan sama sekali tidak puasa di 10 awal di bulan Dzulhijjah. Setidaknya 1 hari di hari Arafah. Nggih menika tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Rasulullah pernah ditanya tentang ini. Ya Rasulullah, napa keutamaan puasa di tanggal 10 Dzulhijjah? Hari Arafah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa sehari di Yaumu Arafah tanggal 9 Dzulhijjah melebur dosa setahun yang akan datang dan setahun yang sudah lalu. Dosa setahun sing wis kliwat, dosa setahun sing arep dilakoni diampuni oleh Allah hanya dengan puasa sehari di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Yang nomor 2, bagi keluarga yang mampu usahakan Yaumun Nahri minjang saged berkurban. Saged berkurban. Dan kurban ini tidak hanya dianjurkan seumur hidup, banyak sekali. Ten daerah kula, ten daerah Kilinan yen kula riyen niku alit-alitan kula. Niku sudah mengakar di masyarakat bahwa aku tahu kurban, ya ora usah kurban. Tahun ben aku wis kurban, saiki mampu tuku kurban mergo aku dhisik wis kurban, aku ya mau kurban. Jadi rumangsane kurban itu hanya dibebani seumur hidup 1 kali, bukan. Jadi korban itu sunnah muakkadah, kita dibebani setiap tahun ketika kita mampu berkurban. Mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun, wonten kekirangan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo niat nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala ngrumaosi dados hamba ingkang hina, hamba yang tidak punya apa-apa, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nyuwun dhateng Allah, mugi-mugi kita sedaya, keluarga kita sedaya, jamaah kita sedaya, keturunan kita sedaya pinengaringan panjang umur berkah, sehat zahiran wa batinan, keturunanipun saya soleh solehah, dipun gampilaken sedaya urusanipun, dipun mudahaken tujuan lan cita-citanipun.
dipun gampelaken ma'aisyahipun, usahanipun paring lancang, pinaringan berkah rezekinipun, dipun paring kesehatan zahiran wa batinan, ingkang nyandang kesisahan mugi dipun icali sisaipun kalian Allah, ingkang nandang utang mugi-mugi dipun keparing kegiatan saged ngelunasi utangipun kalian Allah, ingkang dereng pikantuk jodoh mugi-mugi pinaringan jodoh zauj utawi zaujah ingkang solih solehah, ingkang dereng pinaringan keturunan mugi pinaringan dzurriatan thayyibah, keturunan ingkang soleh solehah, manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlis shalah wa ahlil hina wa ahlis sakha wa ahlil judi wa ahlil karam wa la taj'alna wa iyyakum min adzi wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahmuda wa la tada'lana fina wa la ma'ana fi hadzal yawm dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa addaitah wa la maridan illa syafaitah wa la asiran illa yassartah wa la faqiran illa agnaitah wala kasiran illa ajbartah wala hazinan illa farrahtah wala sa'ilan illa a'taitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa hiya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah pengawasan hat bagi rahmatan alamin rahimakumullah, mengaten pengawasan saking Al Ustad Gus Mukarrab bin Syadik MPD saking Ponorogo. Wonten beberapa pengumuman ingkang sepisan inggih punika bilih pengawasan ahad ngajeng wonten tanggal 10 Juli niku badhe dipun liburaken amargi bertepatan kalian Idul Adha. Salajengipun pengawasan ahad pagi badhe dipun wontenaken malih hari Ahad tanggal 17 Juli 2022 ingkang badhe rawuh Al Ustad Haj Lukman Hakim Badri LC saking Ponorogo. Pengumuman salajengipun inggih punika sedaya pengurus pengawasan ahad pagi mohon maaf amargi wonten ing enjang punika sejatosipun stiker flyer list penceramah niku badhe dipun edaraken ananging wonten suatu hal sehingga dereng saged dipun edaraken. Insyaallah badhe dipun edaraken binjang wonten ing tanggal 17 Juli. Bapak Ibu jamaah pengawasan ahad bagi rahmatan alamin rahimakumullah, mengaten pengawasan ahad pagi monggo kita sami tutup kanthi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten wa akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.